wilayah ini masih masuk ke dalam wilayah Rusia, padahal terletak cukup jauh dari wilayah utama Rusia. Wilayah ini bernama Kaliningrad. Nah, kenapa wilayah yang terletak cukup jauh ini masuk ke dalam wilayah Rusia? Dulu, wilayah ini adalah wilayah Jerman yang bernama Königsberg dan dikuasai sejak tahun 1255. Hingga akhirnya, pada Perang Dunia Kedua, Jerman kalah oleh Uni Soviet yang menyebabkan wilayah ini dikuasai oleh Uni Soviet. Dan Uni Soviet mengusir seluruh penduduk Jerman yang ada di situ dan mengisi wilayah itu dengan ras Rusia, dengan penduduk Rusia. Dan juga mereka mengubah nama wilayah ini dari Königsberg menjadi Kaliningrad. Ketika Uni Soviet pecah dan menjadi banyak negara, wilayah ini sempat ditawarkan ke negara-negara tetangga, antara lain Polandia dan Lituania. Akan tetapi jawaban mereka hampir serupa, yakni mereka nggak mau memasukkan ras baru di negara mereka. Karena dengan mengambil Kaliningrad berarti mereka mengambil ras Rusia yang ada di wilayah tersebut. Hingga akhirnya Rusia mengambil wilayah ini dan menjadikan wilayah ini sebagai wilayah mereka sampai sekarang. Rusia beranggapan bahwa wilayah ini cukup strategis karena untuk menghambat agresivitas NATO, juga ini bisa menjadi tambahan wilayah Rusia untuk mengakses Laut Baltik. Yang kelima, mungkin kita mengira Spanyol hanya ini, tetapi Spanyol ada juga di sini, di benua Afrika, di sini, dan di sini. Nah, kenapa Spanyol bisa sampai lompat wilayah ke benua lain dan bahkan ke negara lain, ke negara Prancis? Kita bahas yang di negara Prancis dulu. Wilayah ini dinamakan Yvia, sebuah kota kecil yang masih menjadi milik Spanyol, padahal dikelilingi oleh wilayah Prancis. Kenapa Yvia masih jadi milik Spanyol? Ketika perang 30 tahun Spanyol-Prancis selesai pada tahun 1659, Spanyol dan Prancis melakukan perjanjian Pirenia. Dan salah satu poin perjanjiannya adalah semua pedesaan yang ada di utara Bukit Pirene adalah milik Prancis. Semua pedesaan. Sedangkan Yvia adalah sebuah kota. Maka kalau dilihat dari perjanjian tersebut, ini bukanlah milik Prancis, ini masih punya Spanyol. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Yvia bisa menjadi kota? Karena ternyata dulunya Yvia adalah sebuah ibu kota untuk wilayah kerajaan Romawi, yakni wilayah Serdaya. Dan karena pernah menjadi ibu kota, maka Yvia menyandang status villa atau town yang diartikan sebagai kota. Maka oleh karena itu Yvia masih jadi milik Spanyol. Nah, yang kedua ada Ceuta dan Melilla yang sama-sama ada di wilayah Afrika. Wilayah ini cukup unik karena walaupun di benua Afrika, mereka mengadopsi sistem pemerintahan Uni Eropa dan menggunakan mata uang euro. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Dulu ketika proses Reconquista atau penaklukan kembali kerajaan Kristen atas pasukan Muslim di tanah Spanyol, selain memukul balik pasukan Muslim, mereka juga merembet ke wilayah utara Afrika dan menguasai beberapa wilayah di utara Afrika. Hingga pada akhirnya kekuasaan mereka melemah, pasukan Spanyol menarik diri, akan tetapi mereka tetap kekeh mempertahankan Melilla dan Ceuta sebagai milik mereka. Nah, pernah ada kejadian Maroko tidak terima karena Maroko merasa ini adalah wilayah mereka
dan menyerang wilayah tersebut, akan tetapi Spanyol tetap kekeh mempertahankannya. Kenapa Spanyol kekeh mempertahankan dua wilayah kecil ini di benua Afrika? Karena Spanyol merasa wilayah ini sangat penting, terutama untuk pelabuhan, dan ya wilayah ini masuk ke dalam wilayah Uni Eropa walaupun ada di benua Afrika. Wilayah Cabinda di Angola. Kalau kita melihat bentuk ngawur dari Demokratik Republik Kongo, maka wilayah ini juga yang menyebabkan wilayah Angola terpisah menjadi dua negara, yakni wilayah Cabinda dan sisanya adalah wilayah utama Angola. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Ketika konferensi Berlin disetujui pada tahun 1885, maka mau tidak mau semua negara kolonial di Afrika harus mengikutinya. Termasuk Belgia yang mendapatkan Kongo yang seperti ini dan Portugal yang mendapatkan Angola yang seperti ini. Yang mengakibatkan wilayah mereka terpisah karena terpotong oleh Demokratik Republik Kongo. Wilayah Cabinda bukannya aman, tetapi pernah ada beberapa kelompok pemberontak yang ingin agar Cabinda menjadi wilayah yang merdeka. Salah satunya adalah kelompok separatis FLEC yang memberontak pada tahun 1975. Hingga pada akhirnya pemerintah Angola berhasil menumpas mereka. Jadi wilayah ini terpisah hasil dari konferensi Berlin yang menyetujui wilayah Kongo seperti ini. Dan ya, jadilah wilayah Angola yang terpisah. Pheasant Island. Jadi pulau ini cukup unik. Dari bulan Februari sampai Juli, pulau ini menjadi milik Spanyol. Sedangkan bulan Agustus sampai Januari, pulau ini jadi milik Perancis. Jadi tiap 6 bulan sekali pulau ini berpindah kepemilikan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena perjanjian Pirene. Perjanjian ini mengakhiri perang 30 tahun Spanyol-Perancis. Dan untuk mengenang selesainya perang tersebut, mereka menjadikan Pheasant Island sebagai monumen perdamaian. Di pulau ini tidak ada penduduk, hanya ada tugu yang menjelaskan sejarah perang 30 tahun dan kesepakatan damai antara kedua negara. Dan yang perlu kalian tahu, pulau ini berpindah kepemilikan dari tahun 1635.